Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, pemimpin yang menyatu dengan Allah dan umatnya. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Keluaran 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semua itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat setia dimanapun berada, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tunggal Tri ataupun Allah Tritunggal. Allah yang esensinya adalah satu tetapi mempunyai tiga oknum atau tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, secara ontologis kita melihat bahwa majemuk di dalam ketunggalan di dalam kemajemukan itu adalah hakikat Allah. Allah yang kita sembah esa namun mempunyai tiga pribadi. Nah, demikian juga ketika kita membahas tentang pemimpin yang menyatu dengan Allah dan umatnya, ini berbicara tentang satu kesatuan. Kita melihat bahwa secara eksistensi, keragaman di dalam kesatuan, ada kesatuan di dalam keragaman, itu adalah hakikat kekuatan di dalam kuantum. Jadi menyatunya antara energi dan materi itu akan menghasilkan kuantum. Bisa saudara pelajari di dalam fisika kuantum. Nah, sedangkan menyatunya antara pemimpin dan Allah dan umatnya itu melampaui kuantum, supra kuantum, karena mempunyai kekuatan yang melampaui rasio kita. Sering sekali kita juga mendengarkan ada slogan diversity in unity, unity in diversity. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan sebuah pepatah lama mengatakan sebatang lidi mudah dipatahkan, tetapi satu sapu lidi sulit dipatahkan. Ini berbicara tentang kekuatan satu kesatuan. Pertama-tama kita akan memperhatikan terlebih dahulu tentang pemimpin yang menyatu dengan instrumen Allah. Itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-9. Pemimpin yang menyatu dengan instrumen Allah itu artinya pemimpin yang menyatu dengan alat yang dia pakai. Nah, dalam hal ini adalah sebuah tongkat. Instrumen tersebut adalah sebuah tongkat yang disebut oleh Musa sebagai tongkat Allah. Padahal tongkat ini adalah tongkat biasa-biasa yang mungkin Musa temukan ketika dia ada di semak belukar. Nah, karena dia adalah sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba-domba dari milik mertuanya Yitro, jadi dia membutuhkan tongkat untuk memberi arah
kepada domba-dombanya. Dan tongkat gembala ini dipakai oleh Musa dalam banyak momen ketika dia melayani Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Misalnya ketika dia bertemu dengan Allah dan Allah menampakkan dirinya, Allah memanggilnya supaya menggembalakan bukan hanya kawanan domba milik Yitro, tetapi satu bangsa, yakni satu bangsa Israel, satu bangsa Yahudi. Nah, itu adalah dalam perjumpaan Allah, bertemu dengan Allah, Allah menampakkan diri di dalam suatu tanda keajaiban yang luar biasa, sehingga Musa mesti menanggalkan kasutnya karena tanah yang dipijak itu adalah suci. Nah, di situ dikatakan itu adalah perjumpaan di bawah gunung Sinai, yakni ketika Allah menampakkan diri, ada semak yang keluar apinya, ada api tetapi semak tersebut tidak terbakar. Nah, disitulah Allah berbicara kepada Musa. Dan tentu saja di dalam setiap momen Musa memakai tongkat gembala itu bertemu dengan Allah dan juga dipakai untuk peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nah, kemudian setelah Musa menerima mandat Tuhan memimpin satu bangsa keluar dari Mesir, Musa pamit baik-baik kepada Firaun. Musa datang untuk mengadakan negosiasi dengan Firaun dan pergi ke istana Firaun. Nah, Firaun tentu saja mengatakan, ya, apa buktinya? Sekarang apa-apa kan harus pakai bukti fisik, ya. Bukti fisiknya mana, ya? Fotonya mana, dokumennya mana, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bukti fisik yang Musa perlihatkan pada saat itu adalah dia memperlihatkan tongkat. Karena apa? Karena tanda penyertaan dari Allah. Tongkat kayu dia yang biasa-biasa itu ketika dilempar ke lantai bisa menjadi ular. Wah, itu menandakan suatu keajaiban yang luar biasa. Dan ahli-ahli tenung yang ada di istana Firaun juga melakukan hal yang sama. Hanya saja ularnya kecil-kecil, sedangkan ular yang dari tongkat Musa itu adalah ular yang lebih besar dan kemudian berhasil menelan ular-ular kecil. Nah, kemudian belum lagi kita melihat setelah Firaun mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan bangsa yang sudah 400 tahun menjadi pekerja rodi di Mesir, lalu dengan tiba-tiba meninggalkan Mesir karena Musa datang mengklaim bahwa Allah yang menyuruh satu bangsa ini untuk keluar. Nah, Firaun selalu mengeraskan hatinya sampai Musa harus menurunkan ataupun mengadakan sebanyak 10 tulah yang menimpa Mesir. Kita lihat misalnya tulah yang sangat terkenal di Mesir itu adalah 10 yang didatangkan oleh Musa dengan tongkat Allah. Jadi instrumen ini dipakai oleh Musa, yakni tongkat yang biasa-biasa itu untuk mendatangkan 10 tulah di Mesir. Mulai dari air menjadi darah, kemudian katak, kemudian tulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelap gulita sampai 10 itu adalah kematian anak sulung di Mesir. Namun semuanya ternyata tidak mendatangkan kejeraan bagi Firaun. Nah, sampai akhirnya Musa terus memimpin satu bangsa itu keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib. Setiap kali keadaan terjepit, setiap kali menghadapi masalah yang besar, yakni ketika di hadapan mereka satu bangsa tidak dapat melihat hal yang lain kecuali laut yang begitu dalam, yakni laut Tebrau, laut Kolsom, laut Merah, ya, satu laut dengan 3 nama. Maka Musa teringat akan penyertaan Tuhan. Dia mengacungkan tongkatnya dan semalam-malaman ada angin timur yang menyebabkan laut itu menjadi dataran yang kering karena kiri kanan air laut itu sudah menjadi seperti tembok yang berdiri. Nah, sehingga dengan demikian maka Musa dan satu bangsa bisa menyeberangi laut Kolsom, laut Tebrau, laut Merah tanpa kesulitan. Nah, sementara itu karena Firaun tidak rela melepaskan satu bangsa ini keluar dari Mesir, mereka melakukan pengejaran.
mereka dengan tentara-tentaranya, yakni tentara Firaun naik kereta berkuda, mereka mencoba untuk mengejar Musa. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah lautan mereka terkepung oleh air, sementara satu bangsa sudah dipimpin oleh Musa di tempat yang aman, di tempat yang kering, dan matilah tentara-tentara Firaun, tertutup oleh lautan Teberau Kolsom dan Laut Merah yang airnya menutup kembali seperti biasa. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, memang di dunia teologi ada yang namanya perdebatan, yakni kaum liberal yang tidak percaya kepada mukjizat ataupun tidak percaya kepada hal-hal yang melampaui supra rasio dan supranatural, mengatakan bahwa Laut Kolsom ini tidak mungkin terbelah, dan ini adalah tidak benar. Mereka menciptakan teori air sedang surut. Tidak mungkin ada mukjizat yang Musa lakukan. Yang mereka lakukan adalah waktu itu air laut sedang surut dan satu bangsa berhasil melaluinya. Nah, seandainya kalau kita juga mau membantah, dengan mudah juga kita bisa mengatakan betapa gampangnya ya kalau air itu sedang surut. Karena apa? Karena kalau air yang sedang surut dan mereka katakan hanya sedengkul, hanya selutut saja, maka alangkah lucunya hal itu bisa menyebabkan kuda-kuda Firaun ataupun tentara-tentara Firaun yang naik kuda, yang naik kereta kuda itu tenggelam. Lucu sekali bukan kalau mereka tidak percaya kepada hal-hal yang supranatural seperti ini, ya, mukjizat yang terjadi seperti ini. Nah, kita sebagai orang percaya yang percaya dan yakin bahwa Alkitab ini benar adanya dan ini adalah wahyu Allah, kita yakin ini adalah dapat dipercaya dan Alkitab adalah fakta dan benar. Nah, dan sebenarnya tanpa bukti arkeologi pun ya kita tetap percaya. Nah, tetapi baru-baru ini di abad ini ada penemuan arkeologi yang menambah kuatnya fakta ini, yang membuktikan bahwa peristiwa Musa membelah Laut Teberau itu adalah benar adanya, karena ada penyelaman di Laut Teberau, Laut Merah, Laut Kolsom tersebut, dan akhirnya mereka menemukan roda-roda dari kereta yang dipakai oleh tentara Firaun ribuan tahun yang lalu, puluhan ribuan tahun yang lalu, dan setelah diangkat ke permukaan, roda-roda tersebut dicocokkan dengan gambaran hasil peninggalan ataupun gambar yang bisa dilihat ataupun kereta kuda yang tertinggal yang bisa dilihat di museum, dan dicocokkan ternyata persis itu adalah gambaran, itu adalah fakta bahwa kereta yang dipakai oleh tentara Firaun itu benar adanya dan memang sekian ratus kereta pernah tenggelam. Nah, ini membuktikan bahwa ini adalah tentang kekuatan pemimpin yang menyatu dengan instrumen Allah itu luar biasa. Pemimpin yang menyatu dengan tongkat Allah, dan tongkat itu akhirnya bukan disebut tongkat kayu lagi, karena akhirnya lama-lama disebut menjadi tongkat Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan tongkat yang sama Musa juga naik ke atas Gunung Sinai, ya. Saya juga pernah pergi ke Gunung Sinai, ya, yang berbaju, saya waktu itu pakai jaket biru. Ya, memang ketika masih di lembah, masih naik onta ya, belum capek ya. Tetapi ketika sudah dari turun onta kemudian naik lagi menuju ke puncak Gunung Sinai, itu sudah terasa capek ya. Sampai ke atas sudah malam ya, sudah matahari terbenam, sudah sunset. Nah, itulah perjuangan naik ke atas Gunung Sinai. Dan saya dapat membayangkan bagaimana Musa naik ke atas Gunung Sinai dengan sebuah tongkat dan kemudian siap menerima perintah-perintah Allah, siap menerima 10 hukum Allah di atas Gunung Sinai. Nah, itu adalah tentang pemimpin yang menyatu dengan instrumennya, pemimpin yang menyatu dengan instrumen Allah. Dan instrumen tersebut dipakai juga oleh Musa di dalam peristiwa memandang ular tembaga ya. Nah, sehingga rakyat ataupun
penduduk ataupun bangsa Israel yang pada saat itu digigit ular dan kemudian hampir mati hanya dengan memandang ular tembaga yang Musa dirikan, maka terjadilah mukjizat, terjadilah kesembuhan. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, sebuah tongkat itu harganya berapa sih? Tetapi ketika dipakai dengan maksud dan tujuan Allah, dia disebut tongkat Allah. Dan saya yakin saya dan saudara lebih berharga daripada nilai sebuah tongkat. Kalau kita dipakai untuk maksud dan tujuan Allah, kita adalah bukan manusia biasa lagi, tetapi manusianya Allah. Kalau tongkat bisa menjadi tongkat Allah, maka kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah manusianya Allah yang mengemban misi amanat agung, yang mengemban tugas-tugas yang Allah telah rancangkan di muka bumi ini. Nah, kiranya kita sadar bahwa setiap diri kita ini lebih berharga daripada sebuah tongkat. Yang kedua adalah pemimpin yang menyatu dengan Allah dan umatnya. Yakni pemimpin di sini adalah Musa, Harun dan Hur, ya, menyatu dengan umat Allah. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12 yang sudah kita membaca bersama-sama. Nah, ketika mereka berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka, yakni bangsa Amalek, Musa sudah mempersiapkan Yosua, besok saya akan naik ke atas gunung dan saya akan membawa tongkat Allah dengan tangan yang teracung. Maka kamu Yosua memimpinlah, ya, di bawah untuk memimpin tentara-tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Amalek. Nah, yang terjadi adalah ketika Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, maka yang terjadi adalah bangsa Israel mengalami kemenangan, berhasil memukul mundur bangsa Amalek, ya, tentara-tentara Amalek. Tetapi Musa ini pun adalah seorang manusia yang biasa. Tangannya ini bisa pegel, tangannya ini bisa penat, ya, tangannya ini bisa letih dan lesu, sehingga akhirnya dia menurunkan tongkatnya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tentara yang dipimpin oleh Yosua di bawah bukit, di bawah gunung, dipukul kalah, ya, dipukul mundur oleh tentara Amalek. Nah, melihat keadaan yang demikian, maka cepat-cepatlah Harun dan Hur datang dan kemudian menolong Musa, yang satu menopang di tangan Musa yang lain dan yang satu menopang di tangan Musa yang lain. Jadi Harun dan Hur menopang, ya, yang satu di kiri dan satu di kanannya Musa, sehingga terjadilah ketiga pemimpin ini bersatu padu dan Musa tetap memegang tongkatnya sampai matahari terbenam. Nah, ini adalah keindahan yang luar biasa karena dengan tongkat Allah yang teracung, lambang dari penyertaan Allah kepada bangsa Israel, yang terjadi adalah bahwa bangsa itu mengalami kemenangan. Saya sungguh sekali melihat gambar ini tentang Musa ditopang kiri kanannya oleh Harun dan Hur, menggambarkan kerjasama tiga generasi. Tiga generasi Allah yang dipakai oleh Allah. Musa mewakili generasi pertengahan, generasi tengah-tengah, ya, mediator, ya, generasi jembatan. Lalu ada Hur yang adalah generasi muda ataupun saat ini kita sebut generasi milenial. Nah, lalu Harun yang adalah kakak kandungnya atau abang kandungnya Musa itu mewakili generasi yang lebih tua. Jadi generasi tua, generasi pertengahan dan generasi muda bekerja sama. Itu sungguh diberkati oleh Allah, dan kerjasama ini akhirnya karena diberkati oleh Tuhan, pemimpin yang menyatu dengan Allah dan dengan umatnya, dan dengan umat yang berperang di bawah gunung karena ada Yosua yang memimpin tentara-tentara Israel, maka akhirnya menanglah satu bangsa itu, mengalahkan bangsa Amalek sampai tidak ada seorang pun yang hidup dan tidak ada lagi satu sisa dan namanya dihapuskan dari kolong langit ini. Nah, betapa indahnya kekuatan itu ketika setiap diri kita dapat bersatu padu, dimulai dari kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan mental, supaya kita membangun hal-hal yang baik, mulai dari rumah tangga kita, kampus kita, masyarakat kita, bangsa kita. Ada program pemerintah yang terbaik, program pemerintah apapun yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara, kita topang, kita dukung,
itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pemimpin yang menyatu dengan Allah dan umatnya mendatangkan kekuatan yang akhirnya memenangkan setiap perkara, apapun perkara itu. Betapa sulitnya Allah akan memberi kemenangan. Dan yang ketiga, pemimpin yang bersoli Deo Gloria, ayat 14 sampai yang ke-16. Nah, ini adalah pemimpin yang tahu mengucap syukur. Ketika Musa melihat bahwa tentara-tentara di bawah yang dipimpin, yang di bawah gunung, yang dipimpin oleh Panglima Yosua sudah mengalahkan bangsa Amalek, maka dia tidak mengatakan, "Hore, puji Tuhan, Tuhan sudah memakai ini Musa, Tuhan sudah memakai ini Harun, memakai ini Hur." Tidak, tetapi yang pertama-tama dia lakukan adalah tangan Tuhan di atas panji-panjinya. Panji-panji itu adalah bendera. Kalau memakai bahasa asli, tangan Tuhan di atas panji-panji itu adalah Yehova Nisi. Allah lah panji-panjiku. Allah lah yang memberikan kemenangan kepada kami semua. Nah, jadi Musa sebagai pemimpin, dia mengembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Jadi ini adalah pemimpin yang mengakui kedaulatan Allah. Nah, kita pada saat ini adalah pemimpin yang melayani di konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana Musa mengatakan, Yehova Nisi, Allah lah panji-panjiku, Allah lah kemenanganku. Kita yang bersatu padu untuk membangun negeri ini, kita juga dapat mengatakan, Allah Yehova Nisi, Allah adalah panji-panji kemenanganku. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa setiap diri kita terpanggil untuk merajut kesatuan dan persatuan, untuk menghasilkan energi yang sebenarnya lebih daripada kuantum. Energi materi dan energi materi kalau disatukan di dalam fisika kuantum akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau pemimpin menyatu dengan Allah, pemimpin menyatu dengan instrumennya, pemimpin menyatu dengan umat Allah, itu akan menghasilkan energi supranatural yang melampaui rasio, yang melampaui alam ini. Nah, saudaraku, marilah kita bersama-sama, setiap diri kita adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, minimal memimpin keluarga. Apalagi kalau dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin yang lebih besar daripada itu, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin dunia. Marilah kita menjadi pemimpin yang menyatu dengan instrumennya, menjadi pemimpin yang menyatu dengan Allah dan umatnya, pemimpin yang tahu mengucap syukur bahwa segala kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Pemimpin yang dapat mengucapkan Soli Deo Gloria, segala kemuliaan untuk Allah, bukan Soli Ego Gloria, bukan segala kemuliaan untuk aku, tetapi Soli Deo, bukan Soli Ego. Nah, kiranya ini boleh menjadi pegangan kita selama-lamanya. Sahabat setia yang terkasih, selamat kita menjadi orang yang senantiasa bersatu dengan Allah dan umatnya untuk memenangkan segala peperangan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.